Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan pembelajaran daring kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga semua ilmu yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua, khususnya kehidupan anak-anak semua. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebagaimana pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pasti anak-anak masih ingat ya, bagaimana jujur itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dengan mulut kita, tapi juga jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, bahkan jujur dalam niat sekalipun sudah dikategorikan dalam perilaku jujur itu sendiri. Bahwa kita harus menjadikan jujur sebagai salah satu pondasi kita dalam hidup di dunia ini. Bahwa jujur itu menjadi salah satu dasar iman seorang muslim yang harus diterapkan dan diamalkan dalam kehidupannya. Karena itu penting sekali bagi kita semua memiliki perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai saling menasehati dalam Islam. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk saling menasehati satu sama lain, saling memberikan dan mengajarkan hal-hal yang menjadi perintah Allah satu sama lain. Jadi yang harus digarisbawahi adalah bahwa menyebar kebaikan, mengajarkan pada jalan yang benar bukan hanya tugas seorang mubalik, bukan hanya tugas seorang ulama, tapi setiap manusia di dunia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak orang lain untuk menuju jalan yang benar. Sebelum kita melangkah ke materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita membaca terlebih dahulu salah satu ayat yang menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk saling menasehati, saling mengajak kepada kebaikan. Ayat tersebut terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat ini sebenarnya adalah salah satu ayat yang menjelaskan bagaimana cara kita untuk saling menasehati atau memberikan, mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan kepada umat manusia yang lain. Intinya, lebih khususnya, spesifiknya sebenarnya ayat ini membahas mengenai metode-metode seseorang dalam berdakwah. Tapi yang jelas ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa kita sebagai manusia juga memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan, saling menasehati, dan saling mengajak pada kebaikan itu sendiri. Nah, untuk itu sebagai pemantik bagi teman-teman dan anak-anak semua untuk lebih memahami materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan memutarkan salah satu video inspiratif yang mana anak-anak seusia kalian itu juga bisa menyebarkan kebaikan dan saling menasihati dalam Islam. Jadi bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa atau ulama-ulama yang sudah dewasa, tapi juga anak-anak seusia kalian sebenarnya juga memiliki kewajiban dan juga mampu untuk saling menasihati dan menebar kebaikan kepada sesama. Untuk itu, mari kita saksikan terlebih dahulu video singkat ini. Semoga ini dapat menjadi inspirasi anak-anak semua dan menjadi pemantik rasa ingin tahu lebih dalam mengenai materi kali ini. Sebenarnya bagaimana saja macam-macam kita dalam menasihati orang lain dalam Islam itu sendiri. Selamat menonton. Islam tidak menyuruh jadilah orang yang bahagia, tetapi Islam menyuruh jadilah orang yang beruntung. Dan saya sekarang lagi beruntung.
Jangan engkau berkata, ya Allah begitu besar masalahku, tetapi katakanlah kepada masalah, wahai masalah, aku memiliki Allah yang besar di setiap nafasku. Saya dari dulu sudah sabar Bu, tapi tetap tersakiti saja. Kenapa ke orang yang baik tersakiti? Kenapa ke orang yang sabar justru terlindas-lindas? Kenapa orang yang baik hati justru dia dimanfaatkan? Karena apa? Kesetiaan dalam hubungan hanya dimiliki oleh mereka yang mahal. Karena Islam itu merangkul bukan memukul, Islam itu mendekati bukan menjauhi, Islam itu damai tidak memusuhi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono ku Mbak, sama dilarani contohan Rasulullah, rendahkan hatimu serendah mungkin sampai orang lain tidak ada celah untuk merendahkanmu. Loh, gak wes. Drama manis yang kamu mainkan akan kalah dengan karma sadis yang menyakitkan. Semakin lama sampean dilarani, semakin besar karma yang akan menimpa dia. Waktu itu kok lebokno kali, lek kelelem ya kelelem. Kok angkat-angkat ya apa? Ya panggah kelelem tisu. Masa kok blebekno ya apa panggah ngambang. Lek ancene wong elek, dapi-apine ya apa panggah elek. Tapi lek ancene dasarane wong apik, delekno ya apik, difitnah mrono, difitnah mrene, panggah tetep apik. Tak kandani, kalau kita kepada Allah dan Rasulullah namanya cinta, kalau kepada sesama manusia namanya jatuh cinta. Dan hakikatnya jatuh mesti loro. Gak ono wong tiba guyu gak ono. Sampai yang diwara hari gini jomblo, apa kata dunia? Jawaban hari gini pacaran, apa kata akhirat? Hari gini jomblo terajak gandengan, masa kamu enggak? Jawaban justru yang bergandengan yang rawan kecelakaan. Cinta itu fitrah, jangan menjadikan cinta itu fitnah. Cinta itu suci dan anugerah, jangan menjadikan cinta sebagai bencana. Maka oleh pacaran jagalah kefitrahan cinta, jangan engkau kotori cinta dengan perbuatan yang mengharamkan dan memasukkanmu ke dalam neraka. Tak usah khawatir jomblo. Indonesia merdeka bukan karena berdua tetapi karena bersatu. Mangga no, sing ngekei mawar bakalan kalah karo sing ngekei mahar, sing ngekei coklat bakalan kalah karo sing ngekei seperangkat alat sholat. Cinta tak perlu mewah, tak butuh inovat, tak perlu brio dan senia, tetapi cinta membutuhkan berakhir sakinah mawaddah warahmah. Oleh ujian jadikan pukulan, jadikan lemparan untuk menuju keberhasilan. Ngono lho, jangan berkata, ya Allah saya punya masalah besar, jangan katakan wahai masalah aku punya Allah yang besar. Ngono. Pesanku, jadilah muslimah yang sempurna, jadilah muslimah yang kafah, jangan menjadi muslimah sing hobine melumah karun desah lho, Pak. Soalnya apa? Soalnya arek nakal itu butuh pelukan, bukan butuh pukulan. Butuh didekati, bukan dimusuhi. Butuh dicontohi, bukan butuh dimarahi. Percuma arek wedok, ya Allah, merkurine menggoda, bincune merana, tetapi bibirnya kaya SCTV 1 untuk semua. Keberkahan bersamamu, insya Allah hidupmu akan ada kesusahan yang mengikutimu. Setelah menonton video tadi, mudah-mudahan itu mampu menjadi perangsang bagi anak-anak semua untuk ingin tahu lebih banyak apa yang bisa kalian lakukan sebagai generasi muslim, sebagai generasi muda untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan saling menasihati dalam kebaikan itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai khutbah, tablik, dan dakwah. Yang mana ketiga istilah ini adalah ketiga hal yang bisa jadi kita gunakan di dalam Islam untuk saling menasihati dan saling menebar kebaikan kepada sesama. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbah, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan suatu ibadah. Artinya, khutbah ini selalu beriringan dengan suatu ibadah. Suatu ibadah ini tidak bisa dikatakan sah jika tidak ada khutbah di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya pasti yang anak-anak semua sudah tahu, yaitu contohnya misalnya dalam kegiatan sholat Jumat, atau kemudian dalam kegiatan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ataupun wukuf, dan masih ada beberapa lainnya. Jadi intinya adalah khutbah ini adalah salah satu kegiatan menasehati dalam Islam yang memiliki kaitan langsung dengan salah satu proses ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, wukuf, dan lain sebagainya. Nah, artinya ibadah ini, artinya misalnya sholat Jumat ya, tidak bisa dikatakan sah jika tidak ada khutbah. Itu. Jadi khutbah itu adalah itu saling menasehati
dalam kegiatan ibadah yang berkaitan dengan kegiatan ibadah yang lain. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Tabligh itu berasal dari kata balagha yuballighu tablighun, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Nah, tabligh adalah secara istilah menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Tabligh itu menyampaikan. Jadi kegiatan kita menyampaikan dengan lisan, memberitahukan dengan lisan. Misalnya ketika Rasulullah menyampaikan apa yang diajarkan dalam Al-Quran yang diminta oleh Allah untuk diajarkan kepada orang lain, itu tabligh. Nah, tabligh sendiri biasanya digunakan sebagaimana para dai-dai, mubalik yang menyampaikan materi tabligh mereka, ajaran Islam itu dengan retorika dan gaya yang biasanya menarik, seperti misalnya Ustadz Abdul Somad ataupun A'agim atau mubalik terkenal lainnya. Jadi kegiatan tabligh sendiri sebenarnya bisa juga dilakukan bukan hanya oleh ulama. Jadi bukan hanya oleh kiai, tapi setiap manusia. Misalnya kalian ingin menyampaikan kebenaran, misalnya kalian melihat teman kalian berbuat curang, terus kemudian kalian ingin menyampaikan kebenaran bahwa menasihati bahwa kita tidak boleh berbuat curang dan lain sebagainya, itu juga bagian dari tabligh itu sendiri. Jadi tabligh itu bagaimana kita memberitahukan, menyampaikan kebenaran dalam ajaran Islam itu melalui lisan kita itu sendiri, baik itu kepada perseorangan atau kepada orang banyak. Nah, kalau kepada orang banyak ini biasanya dikenal sebagai tabligh akbar gitu. Jadi ketika seorang mubalik menyampaikan suatu ajaran Islam atau saling menasihati dalam ajaran Islam itu kepada kerumunan banyak, kepada orang-orang banyak, biasanya kita kenal dengan istilah tabligh akbar. Nah, yang ketiga yaitu dakwah. Dakwah sendiri berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kalau tadi khutbah itu kan memberikan nasihat kepada orang lain yang berkaitan dengan suatu ibadah. Sedangkan kalau tabligh menyampaikan sesuatu ajaran Islam, kebenaran itu dengan lisannya. Kalau dakwah ini bukan hanya menyampaikan tapi juga bisa dengan perbuatan. Intinya ketika dakwah itu adalah kita mengajak orang lain untuk kepada kebenaran, mengikuti ajaran Islam, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan lisan kita, bukan hanya dengan ucapan kita, tapi juga dengan perbuatan kita. Contohnya apa? Dengan misalnya kita melakukan sedekah, santunan anak yatim, terus kemudian menghimpun dana untuk korban bencana alam dan lain sebagainya, itu juga termasuk dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Jadi lingkup dakwah itu jauh lebih luas, bukan hanya kita menyampaikan pada kegiatan ibadah seperti khutbah, bukan juga hanya kita menyampaikan seperti kegiatan tabligh, tapi juga menyampaikan sekaligus berbuat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khutbah itu kita dikategorikan masuk pada aktivitas ibadah. Tadi sebagaimana Ibu sudah jelaskan. Jadi khutbah itu tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian ibadah intinya. Jadi kayak misalnya kita wukuf di Arafah ya, kita tidak mungkin dapat sah, wukuf kita tidak mungkin dikatakan sah jika tidak ada khutbah di dalam wukuf itu sendiri. Nah, begitu pula ketika sholat Jumat itu tidak akan sah jika tidak ada khutbah di dalamnya. Khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut kesempatan yang sangat besar? Karena biasanya dalam kegiatan-kegiatan wajib seperti sholat Jumat, kemudian wukuf dan seperti itu kan berkumpul orang-orang banyak. Jadi itu menjadi kesempatan kita dan untuk saling menasehati kepada ajaran dan saling menasehati kepada jalan yang benar itu sendiri. Kemudian syarat dalam khutbah itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang juga harus kita perhatikan. Yang pertama adalah syarat khotib atau orang yang menyampaikan khutbah itu. Yang pertama, dia pastilah harus Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Ini ya yang menjadi salah satu yang paling penting adalah mengetahui ilmu agama, di mana khotib itu harus memahami akidah dan ajaran-ajaran Islam yang sahih. Kemudian memahami bukan hanya tentang akidah tapi juga memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat. Kemudian seorang
khotib itu juga harus mampu mengamalkan ilmunya. Artinya seorang khotib itu bukan hanya mampu untuk menyampaikan suatu nasihat, tapi dia juga harus mampu mengamalkan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang pasti harus diperhatikan oleh seorang khotib adalah memperhatikan keadaan masyarakat. Misalnya dia berkhutbah di daerah pedesaan, berarti harus menggunakan pilihan kata, menggunakan materi yang tidak terlalu berat, yang juga mampu diterima oleh keadaan masyarakat itu. Memperhatikan setiap culture, kebudayaan, kemudian keadaan sosial dan lain sebagainya, sehingga materi khutbah itu juga mampu diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang menggerakkan hati mereka, sehingga itu mudah diterima. Kemudian alangkah baiknya jika itu juga mampu merubah keadaan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa syarat dalam khutbah yang juga harus kita perhatikan. Jika nanti misalnya anak-anak semua ingin menjadi seorang khotib, kan memang seharusnya memang kalian, terutama yang laki-laki, berusaha atau mampu paling tidak siap jika ditunjuk menjadi khotib sewaktu-waktu di masjid kalian. Nah, yang pertama yaitu syarat khutbah adalah khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Jadi setelah ada azan duhur, sudah waktunya masuk duhur, baru bisa dilakukan khutbah. Kemudian khotib duduk di antara dua khutbah. Kemudian khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Selanjutnya tertib gitu. Nah, kemudian ada juga rukun khutbah. Yang pertama adalah membaca hamdalah, membaca syahadain, membaca sholawat, dan berwasiat takwa. Jadi ini yang harus dilakukan sebelum memulai khutbah itu sendiri. Membaca hamdalah, membaca 2 kalimat syahadat, sholawat, kemudian berwasiat. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, kemudian berdoa pada khutbah kedua. Kemudian sunah-sunah khutbah. Sunah-sunah yang bisa dilakukan ketika seseorang berkhutbah. Yang pertama yaitu khotib berdiri ketika khutbah. Kemudian mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Jadi naskah itu, apa sesuatu yang berusaha kita sampaikan kepada orang lain itu, alangkah baiknya jika tidak usah terlalu panjang kali lebar, kemudian terlalu muluk-muluk. Jadi alangkah baiknya jika itu kita ringkas, padat, jelas materinya, dan itu mudah diterima dengan bahasa yang juga mudah dipahami oleh masyarakat yang akan menerima khutbah itu. Kemudian menertibkan rukun khutbah, membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Kemudian yang kedua adalah tablik. Seorang yang mengetahui kemungkaran terjadi di hadapannya, ia wajib mencegahnya atau menghentikannya, baik dengan tangannya, mulutnya, atau dengan hatinya. Artinya kegiatan tablik ini bukan hanya menjadi kewajiban ulama, bukan hanya menjadi kewajiban kiai seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Kita semua, bahkan kalian semua, jika melihat sesuatu yang bersifat mungkar atau kemungkaran, maka kalian juga harus menghentikannya. Jika kalian melihat adik kalian mencuri, kalian harus menghentikannya. Jika kalian melihat teman kalian mencontek, kalian harus menghentikannya. Jika kalian melihat sesuatu di jalan yang itu bersifat kemungkaran, kalian harus menghentikannya. Kalian selagi masih mampu untuk melakukan kebaikan, untuk saling menasihati dalam kebaikan, untuk mengajak pada jalan yang benar, tentu itu menjadi kesempatan emas yang harus kalian gunakan dan harus kalian lakukan dalam kehidupan kalian gitu. Jadi jangan merasa bahwa yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyeru kepada kebaikan itu hanya para ulama dan para kiai gitu kan. Kemudian syarat mubalik itu Islam, balik berakal, dan kemudian mendalami ajaran Islam. Nah, ini syarat mubalik yang memang beliau itu benar-benar mubalik besar, maksudnya ulama besar yang akan menyampaikan itu kepada khalayak luas gitu. Jadi beliau benar-benar harus memahami Islam gitu. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa menyebarkan kebaikan itu sendiri gitu kan. Jadi syarat mubalik ini tuh benar-benar untuk mubalik yang memang menghadapi khalayak luas, menyebarkan ajaran Islam dan kebaikan, menyampaikan itu kepada orang banyak gitu. Jadi menapa ada syarat mubalik ini? Tapi ini tidak berarti bahwa kalian tidak bisa menyampaikan kebenaran kepada teman, kepada tetangga, kepada adik, kepada kakak, dan lain sebagainya. Jadi ini tidak bisa menjadi alasan kalian untuk mungkin kalian bertanya, "Lah Bu, itu ada syaratnya, sedangkan saya misalnya kalian belum
kalian belum terlalu mendalami ajaran Islam gitu kan, itu tidak bisa menjadi alasan kalian untuk tidak menyampaikan kebaikan gitu. Jadi syarat ini berlaku untuk mubalik yang menyampaikan kepada khalayak yang luas sekali, misalnya pada orang banyak. Nah, ada beberapa etika yang harus diperhatikan oleh seorang mubalik ketika dia menyampaikan suatu ajaran. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sebagaimana khutbah. Jadi bahasa itu menjadi salah satu hal yang paling penting gitu. Kita harus mengolah bahasa kita harus mengolah kata-kata kita sehingga itu mudah dimengerti oleh orang yang akan mendengarkan kita gitu. Karena ketika kita menjadi seorang mubalik misalnya, atau seorang khotib atau seorang dai, kita kan harus yang paling kita utamakan itu bukan kita paham terhadap materi kita, tapi apakah audiens itu memahami apa yang ingin kita sampaikan gitu. Karena objek utama kita itu ya audiens gitu. Jangan sampai kita sudah bicara panjang kali lebar dengan ilmu ini, ayat ini, tapi para audiens kita tidak memahami apa yang kita sampaikan gitu, karena bahasa kita yang terlalu tinggi atau bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah, berdiskusi untuk mendapat kesepakatan. Materinya harus mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak menghasut orang lain dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terakhir adalah dakwah. Nah, dakwah itu orang yang melaksanakan dakwah tadi disebut dai. Jadi kalau khutbah itu disebut khotib, kalau tablik disebut mubalik. Nah, kalau dakwah ini disebut dai. Nah, dakwah ini ada dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Jadi bil lisan itu dengan ucapan kita, bil hal itu dengan perbuatan kita. Ada beberapa etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah atau ucapan yang jelas, tegas, dan sikap bijaksana. Ini sebagaimana Quran surat An-Nahl ayat 125 tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah ini artinya apa? Ucapan yang jelas, tegas, bijaksana, lemah lembut gitu. Ya kan? Itu kepada orang-orang awam biasanya kalau kita menggunakan hikmah ini. Terus kemudian wal mau'izatil hasanah. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, cara persuasif tanpa kekerasan, edukatif, memberikan pengajaran. Biasanya kalau dengan metode mau'izatul hasanah ini kita terapkan kepada para cendekiawan yang memang sudah memiliki ilmu yang misalnya ketika seseorang menjadi dai di universitas gitu. Jadi retorika bahasanya, kemudian pemilihan katanya, objek dakwah, materi dakwahnya pun juga sudah disesuaikan dengan siapa yang akan menjadi objek atau audiens dalam dakwah itu. Kemudian dakwah juga bisa dilakukan dengan memberi contoh atau uswatun hasanah. Jadi bukan hanya dengan kita perbuatan, bukan hanya dengan kita lisan menyampaikan, tapi juga dengan kita menjadi uswatun hasanah bagi orang lain. Misalnya bagi kalian yang punya adik, anak-anak semua mencontohkan kepada adik-adik kalian untuk menghormati orang tua, untuk bersedekah kepada orang yang lebih yang memang membutuhkan, atau kemudian ketika waktunya sholat dan lain sebagainya. Itu juga mampu menjadi salah satu bentuk dakwah itu sendiri, yaitu dakwah bil hal itu tadi. Kemudian dakwah juga bisa dilakukan dengan mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis, santun, serta menghargai pendapat orang lain. Biasanya metode jidal ini kita gunakan ketika kita sedang berdiskusi dengan orang-orang yang non-muslim. Tapi yang harus kita perhatikan adalah, misalnya kita melakukan diskusi dengan orang-orang non-muslim, adalah kita harus tetap menjaga sikap dan attitude kita. Jadi misalnya kita terlibat perdebatan pun, perdebatan bukan perdebatan kayak debat kusir gitu, bukan. Jadi kita berdiskusi baik-baik, tukar pikiran, bermusyawarah. Intinya harus tetap menjaga sopan dan santun kita, etika kita sebagai seorang muslim gitu. Jadi wajadilhum billati ahsan ini bukan kita kemudian mengajak orang-orang non muslim untuk debat dengan kita mengenai kebenaran masing-masing agama gitu. Jadi kalau saja jika ada orang non muslim yang mungkin mengajak kita untuk berdiskusi tentang masalah ajaran agama masing-masing, kita menyampaikan apa yang kita yakini dan itu memang benar kita yakini, tapi dengan cara yang baik, dengan pemilihan kata yang tidak menyakiti, dengan cara yang memang
masih dalam ranah etika yang benar gitu. Jadi itu tadi ya anak-anak. Jadi yang penting yang harus kita ingat adalah bahwa kewajiban untuk menasihati dalam Islam, untuk menebar kebaikan, untuk mengajak pada jalan yang benar itu bukan hanya tugas alim ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ustadz, tapi setiap manusia memiliki tugas untuk melakukan kegiatan ini gitu. Setiap manusia itu bisa memiliki kewajiban untuk menasehati gitu. Meskipun misalnya kalian merasa bahwa ilmu agama kalian kurang atau mungkin kalian belum terlalu memahami banyak hal, cukuplah dengan apa yang sudah kalian miliki itu yang kalian sampaikan gitu. Artinya apa yang sudah kalian mengerti, apa yang sudah memang kalian rasa itu benar, sampaikan gitu. Tidak usah terlalu jauh dengan hal-hal yang bisa kalian lakukan di sekitar kalian, di sekitar lingkungan kalian. Misalnya kalian menjadi contoh untuk adik kalian mengajarkan hal-hal yang baik untuk teman-teman kalian menegur teman-teman kalian yang berbuat salah gitu, kalian menegur teman-teman kalian yang mencontek gitu. Jadi bagaimana kalian tetap berkontribusi aktif untuk selalu menebar kebaikan dan saling menasehati kepada sesama gitu. Jangan membebankan tugas ini hanya kepada ulama gitu. Jangan membebankan tugas ini hanya kepada Pak Ustadz dan Kiai gitu. Karena kita semua, jika kita masih bisa, maka alangkah baiknya jika kita juga terlibat aktif dalam kegiatan ini gitu. Alangkah baiknya juga kalian bisa meniru tadi teman kalian yang Ibu putar di video tadi gitu. Jadi meskipun di usia yang sama dengan kalian, tapi dia sudah berhasil menjadi seorang dai, mubalik, bahkan mungkin dia juga sudah bisa menjadi khotib di lingkungannya gitu. Jadi itu tadi. Jadi kalian harus terinspirasi bagaimana kalian juga tetap harus menebar kebaikan dan saling menasehati. Nah, cukup sekian. Jadi kesimpulannya bahwa ada 3 hal yang bisa kalian gunakan untuk menebar kebaikan, menasihati dalam Islam. Bisa melalui khutbah, bisa menjadi mubalik, bisa juga menjadi dai. Yang jelas ini tidak sebatas tanggungan para ulama dan kiai, tapi kalian juga bisa menjadi salah satu di antara mereka bertiga gitu kan. Kalian juga memiliki kewajiban yang sama untuk saling menebar kebaikan begitu. Nah, setelah kalian menonton video ini, tugasnya silahkan anak-anak semua membuat membuat video salah satu dari khutbah, bisa tablik, bisa dakwah yang kalian pilih temanya bebas. Intinya video itu berisi kalian sedang menyampaikan sesuatu, baik itu khutbah atau tablik atau dakwah, terserah. Jika dakwah dengan perbuatan, misalnya kalian membuat sebuah drama dengan menyantuni anak yatim, atau bahkan kalau alangkah baiknya kalian membuat memang video real ketika kalian membantu orang lain, membantu pengemis, membantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi tugasnya itu membuat video, khutbah boleh, tablik boleh, dakwah boleh, dengan tema yang bebas terserah kalian. Tidak ada durasinya, tidak ada tema khusus. Intinya yang penting bagus, kalian membuat videonya senang hati, merasa bahagia, karena yaitu adalah salah satu cara kalian berpartisipasi sebagai generasi Islam, sebagai generasi muda untuk menebar kebaikan itu tadi. Sekian, terima kasih banyak. Alangkah baiknya kalau kita tutup terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.